Oke, selamat datang kembali di channel Joglodev. Kawan-kawan, di sini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi RESTful API menggunakan Gin Web Framework. Nah, di mana sebelumnya kita berhasil mengimplementasikan store function untuk menyimpan data ke database. Hanya saja sebelum kita masuk ke dalam function berikutnya, yaitu update by ID, ada yang perlu kita improve atau yang kita perbaiki di bagian function store ini. Nah, yang akan kita perbaiki adalah jikalau kita lihat di sini di bagian migrations, di sini ada email, ya, kolom email di mana dia nilainya tidak atau bukan not null alias nullable. Jadi kita bisa assignkan seperti sebelumnya. Kita ketika membuat data, dia akan, jikalau tidak kita isikan, dia akan terisi dengan nilai 0 seperti itu, maka dia tidak akan error. Hanya saja jika teman-teman ingin memvalidasi di database, silakan isikan di sini nilainya not null, sama seperti yang ada di ID ini. Not null, tambahkan seperti ini. Ini jika menggunakan MySQL seperti itu. Dan selanjutnya kita akan tambahkan di bagian model user di sini. Kita akan tambahkan email seperti itu ya. Saya akan tambahkan di sini email. Di sini juga email. Kita save. Kemudian di bagian request juga email, kemudian JSON-nya dan formnya adalah email. Nah, di mana sebelumnya kita sempat juga membahas di bagian binding ini untuk validasi, kita bisa tambahkan sebenarnya unique seperti ini. Kemudian nama tabelnya adalah users, katakanlah seperti itu. Nah, hanya saja kalau tidak salah ya, dari yang saya explore, saya baca untuk tag ini masih ada isu. Jadi saya lakukan validasi secara manual melalui kode. Nanti akan kita implementasikan. Saya akan taruhkan di sini dulu email. Kemudian di sini email. Kita save. Oke, jikalau sudah, kita bisa masuk ke bagian user controller di bagian function store ini. Kita setelah melakukan sort binding, kemudian kita sebelum melakukan create request, kita akan validasi terlebih dahulu untuk emailnya. Jadi kita buat di sini user email access ya. Nah, user email access new, katakanlah models user. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa taruhkan di sini database db table users. Kemudian di sini kita bisa lakukan where email sama dengan, oke, di sini sama dengan user request email. Nah, apakah nilainya sama seperti itu? Jikalau nilainya sama, maka yang akan kita lakukan adalah di sini akan saya find atau first kita taruhkan ke user email access, error. Kita lakukan cek di sini, error user email access. If error user email access tidak sama dengan nil, maka kita lakukan konteks JSON. Mungkin kita bisa taruhkan HTTP status internal server error, dan di sini kita mapping response message-nya internal server error, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita bisa return. Nah, jika tidak ada masalah, kita akan cek nilainya di sini ya, user email access. If user email access email tidak sama dengan nil, maka yang akan kita returnkan di sini, nah, message-nya adalah email already used. Nah, seperti itu. Statusnya bad request, mungkin status bad request 400.
Oke, seperti itu. Nah, oke, sudah, kita bisa jalankan ya. Kita tes terlebih dahulu di sini. Go run main.go. Oke, berhasil. Nah, di sini kita bisa store user, dimana jika teman-teman lihat di sini saya refresh datanya. Nah, di sini ada user@gmail.com. Nah, di sini saya akan coba gunakan yang sama, user@gmail.com, user 1 seperti itu. Di sini user 1 ya. Saya akan coba user 1 updated. Nah, Indonesia send email already used. Tetapi jika tidak ada, kita akan isikan di sini sudah sampai user 5, kita akan user 6. User 6 seperti ini, dan di sini saya akan buat user 6. Nah, kita save, kita send. Internal server error. Kenapa? Coba kita cek ya. Name email address that. Oke, emailnya di sini kita belum assignkan juga nilainya ya. Email select bintang from user where user 6@gmail.com. Limit 1, record not found. Oke, record not found-nya. Oh, di sini user email database tidak sama dengan nil. Oh, di sini harusnya kita tidak return kan. Dia coba get data tetapi error karena datanya tidak ada. Harusnya sih kita skip ya. Nah, kita skip saja harusnya di sini. Nah, seperti ini sih. Jadi kalau ya not found, ya kita lanjutkan proses selanjutnya. Oke, coba kita tes sekali lagi di sini, kita send dan berhasil. Tapi jika kita send kembali, harusnya email already used. Nah, seperti itu. Kita lihat di database-nya. Saya refresh, ini datanya sudah ada. Dan selanjutnya kita coba untuk implementasi untuk bagian update function ya. Sebelum itu, saya akan matikan terlebih dahulu ini. Kita buat rootnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian di sini metodenya bebas, bisa gunakan put atau patch. Saya akan menggunakan patch. Kemudian di sini kita panggil function update by ID. Kemudian kita masuk ke update by ID di sini. Nah, di sini sama seperti get by ID ya, function get by ID. Kita akan terima di sini ID dari konteks parameter, konteks param dengan key ID yang ada di sini. Selanjutnya kita buat nanti di sini ada user buat menampung nilai user yang kita cari berdasarkan ID ini. Kita buat seperti ini, new models user, dan kita buat di sini user request untuk menampung nilai request, new request user request, dan kita buat lagi di sini user email exist untuk mengecek email yang kita requestkan itu sudah ada atau belum, seperti itu. New models user, kita ambil dari models user, dan selanjutnya di sini kita akan lakukan binding data ya, konteks
gunakan sort bind. Yang akan kita binding adalah user request-nya. Nah, kita akan lakukan, oke, ini konteks ya. Balik konteks. Kemudian di sini kita cek if error request. Error request tidak sama dengan nil. Yang akan kita lakukan adalah kirimkan konteks JSON dengan HTTP status bad request. Kemudian kita mapping kin.h, kemudian message-nya taruhkanlah di sini apa ya, error request error. Nah, seperti ini. Kemudian kita return kan. Nah, setelah itu kita coba yang namanya mencari nilainya ya. Apakah nilai yang kita cari itu ada apa tidak, atau user yang ingin kita cari dengan ID yang kita kirimkan ada atau tidak, seperti itu. Kita bisa lakukan seperti ini, database db, kemudian nama tabelnya adalah users, dan di sini adalah conditionnya where ID sama dengan user request, bukan user request ID tapi their parameter ID. Kemudian kita bisa taruhkan di sini find, kemudian kita masukkan nilainya ke dalam $user. Dan di sini kita bisa panggil error untuk mengecek error ya. If kita masukkan seperti ini saja, error db. Kemudian if error db tidak sama dengan nil, maka yang ingin kita kirimkan adalah jikalau error, mungkin dia bisa not found. Kalau menggunakan first itu ada bedanya kalau tidak salah, find dan first. Kalau kita gunakan find, dia akan mengirimkan error seperti itu. Jadi dia tetap akan menggunakan zero value ke dalam table users ini. Tetapi jika kita menggunakan first, dia akan mengirimkan nilai error dari SQL yaitu. Saya akan menggunakan find. If error tidak sama dengan nil, maka kita bisa cek di sini jika menggunakan find ya. Maka kita akan konteks.json, statusnya 500 mungkin. kin.h message internal server error. Kemudian kita return karena jika kita menggunakan first, kalau tidak salah ya, jikalau tidak ada datanya, dia akan dikirimkan ke dalam nilai error ini. Jadi di sini otomatis dia akan masuk ke sini. Otomatis ya kita membuat nilainya ini kita ganti tidak 500 karena kita tidak tahu nilai errornya itu apa. Apakah karena gagal koneksi ke server atau memang datanya tidak ada, seperti itu. Tapi jika kita menggunakan find, walaupun datanya tidak ada, dia akan men-skip nilai error ini. Nilainya tidak akan dimasukkan ke sini. Dia hanya mengecek jikalau ya ada koneksi sesuatu yang fatal lah. Tetapi jika datanya tidak ada, ya dia akan mengesankan zero value ke dalam user ini. Nah, oleh karena itu jika menggunakan find, kita bisa cek di sini if user ID, karena di sini ID-nya adalah pointer integer, kita bisa cek seperti ini, tidak sama dengan nil. Maka kita bisa kirimkan di sini konteks JSON. Mungkin statusnya adalah 404, status not found, kemudian kin.h mapping data JSON message, kemudian kita bisa tuliskan di sini data not found. Oke, seperti itu. Kemudian kita return kan. Nah, jikalau sudah dan jikalau datanya ada, kita bisa cek di sini email access. Apakah user
atau email yang kita requestkan itu sudah dipakai seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini sama seperti tadi, database DB, kemudian table users. Nah, hanya saja di sini kondisinya berbeda. Kita akan cari berdasarkan email sama dengan user request email, dan kita find, masukkan ke dalam user email access, dan kita cek nilai errornya. Kemudian di sini error user email access, katakan seperti itu. Kemudian kita cek di sini error user email access tidak sama dengan nil, yang akan kita returnkan sama dengan yang ada di sini. Nah, jikalau nilainya ada, kita bisa taruhkan di sini error user if user email access tidak sama dengan nil, bukan user email access ya, tapi user email access email, karena ya email ini kita lihat di sini pointer string, jadi kita bisa cek berdasarkan nilai nil. Kemudian kita taruhkan di sini, kita cek dua kali ya. Jadi jikalau hanya mengecek user email saja, user email access email dari user email access, nanti dia mengecek dari nilai yang kita cari ini juga user yang ingin kita update juga. Jadi kita lakukan validasi dua kali seperti ini. Kita cek pointer, nah user ID, supaya kita mengecek nilai daripada ID ini, karena di sini menggunakan pointer ya, pointer integer. Tapi jika kita tidak menggunakan pointer, nanti yang dicek adalah alamatnya. Karena kita ingin mengecek value-nya, yaitu misalkan ID 2 yang ingin kita update, mungkin di sini ya ID 2. Kemudian kita ingin update user ID 2, katakanlah value-nya yaitu 2. Kalau di sini address ya alamat di memori. Kemudian kita taruhkan di sini tidak sama dengan pointer juga, yaitu user email access ID. Jadi kita comparekan nilai dari ID user yang ingin kita update dengan user email dari user yang access nilai emailnya seperti itu. Jikalau berbeda dan nilai emailnya ada, maka yang akan kita kirimkan adalah konteks JSON. Oke, bukan di situ. Konteks JSON. Mungkin statusnya saya akan buat 400. Kita buat gin.h di sini. Dan mungkin message-nya adalah email already used. Nah, seperti ini. Kemudian kita return kan. Kita save. Dan jikalau berhasil, atau jikalau emailnya tidak ada gitu, artinya kita bisa lanjutkan skip seperti itu. Tetapi jikalau emailnya ada dan user ID-nya berbeda, maka kita kirimkan data seperti ini. Tetapi jikalau emailnya ada, katakanlah misalkan di sini ya, kita kirimkan kita ingin mengupdate data user 6 nih, ID dengan 6, user ID dengan 6, dan kemudian kita cari emailnya yang kita kirimkan sama dengan yang sebelumnya, yaitu user6@gmail.com. Artinya di sini nilainya sama, jadi ini tidak akan terpenuhi, maka proses ini akan di skip dan akan dilanjutkan ke proses assign data, atau kita timpakan data lama dengan data baru seperti itu. Katakan di sini username sama dengan user request name, dan di sini ada user email sama dengan $user request email, dan user address sama dengan $user request address. Kemudian ada satu lagi ya, user born date sama dengan $user request born date. Nah, seperti itu.
Dan jika sudah, kita bisa lakukan save data, yaitu dengan panggil database db, kemudian tabelnya apa, kita buat di sini users, dan di sini kita buat kondisi where yang ingin kita update adalah berdasarkan ID. Di sini parameter ID, kemudian kita bisa lakukan updates. Yang ingin kita update adalah kolom apa saja, yaitu kolom yang ada di struct user ini. Nah, yang ada ini name, email, address, and born date, seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa lakukan check error. Kemudian di sini error update, katakan seperti itu. Kemudian kita bisa cek di sini if error update tidak sama dengan nil, maka kita kirimkan konteks JSON dengan status katakanlah internal server error gin.h message, katakanlah di sini message-nya adalah can update data. Dan oke, mungkin itu, atau errornya ingin disertakan juga silakan. Kemudian saya akan return di sini, dan jika datanya berhasil, kita bisa langsung kirimkan konteks JSON status 200 dan gin.h seperti ini. Kemudian kita kirimkan message di sini. Message-nya adalah data updated successfully. Nah, seperti itu. Dan kita bisa kirimkan juga nilai datanya di sini. Datanya adalah user. Kita save. Oke, sudah. Kita bisa tes ya di sini. Go run main.go. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, tidak tahu kenapa ini lambat ya. Kita tunggu saja. Oh ya, untuk responnya kita menggunakan user di sini, di mana user ini adalah tipenya models user. Jadi dia akan mengembalikan sesuai yang ada di models user ini. Ada ID, name, email, address, dan born date yang akan kita sertakan. Nah, seperti itu. Coba kita tes ya. Kita buat di sini endpoint baru, duplicate. Metodenya adalah patch. Di sini update by ID, update user by ID. Kita save. ID yang ingin kita update adalah 2 terlebih dahulu. Kemudian body, law, tipenya adalah JSON. Yang ingin kita updatekan adalah, kita lihat untuk validasinya di user request ya. Di sini ada name, email, address, dan born date. Kita isikan. Dan name karena user 2. Kemudian ada email user2@gmail.com, dan ada addressnya Indonesia, dan born date. Born date-nya kita isikan sesuai yang ada di sini saja. Kita samakan ya. Nah, kita save. Dan coba kita send, harus berhasil. Oke, data not found. Kenapa data not found di sini? ID 2. Coba kita send sekali lagi. Data not found. Oke, kita cek di sini update by ID. Kenapa data not found? User ID tidak sama dengan nil. Oh, harusnya sama dengan. Oke, ini salah. Oke, kita matikan servernya. Go run main.go. Dan jika user ID-nya sama dengannya, ya karena datanya kosong, maka data not found. Tadi datanya ada, jadi kita kirimkan data not found. Itu salah ya. Kita
kita jalankan kembali di sini send. Nah, kita dapati di sini berhasil ya, kita update user 2, dimana sebelumnya nilainya adalah user 2 updated value-nya, dan di sini emailnya kosong. Kita send user2@gmail.com. Nah, coba kita update ya. Di sini user 2. Tetapi kita ingin update dengan nilai email yang sudah ada yang dipakai oleh user lain. Contohnya user 6. Nah, di sini user 6. Oke. Di mana ya? Oh, di body. Di body di sini kita ganti user 6. Kita save, kita send email already used. Di sini tervalidasi dan value-nya juga tidak terupdate ya. Masih menggunakan yang lama. Dan jikalau kita gunakan user 2, karena user 2 ini miliknya ya ID user 2. Jadi user2@gmail.com ini adalah miliknya user 2, artinya tetap bisa kita update seperti ini. Nah, kita ganti user 2 updated. Kita send dan nilainya sama seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk responnya di sini menyertakan born date. Sedangkan jikalau get user by ID kita send di sini tanpa born date. Nah, di sini teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Untuk nilai response dari update by ID, kita bisa jikalau ingin menggunakan user response, kita bisa gunakan seperti ini. Katanya user response, kita buat di sini response. Kemudian kita taruhkan di sini response is user response, kita sendkan nilainya. Nah, katakan ada ID, nilai ID kita isi dengan user ID, name user name, kemudian ada email user email seperti itu, dan ada address user address. Kemudian user response kita masukkan ke sini. Ini kenapa ya? Address. Oke, ini salah. Address. Nah, seperti itu. Jadi kita akan kirimkan user response berdasarkan struct yang ada di sini. ID, name, email, address tanpa ada born date seperti itu. Kita matikan. Kita go run main.go, jalankan kembali. Dan sebelum itu yang kita coba ingin updatekan adalah mungkin ini ya, data user 4, ID 4. Di sini namanya adalah user 2, kita ganti jadi 4 dan kita isikan value-nya di sini untuk emailnya. Oke, sudah berjalan. Kita tes di Postman, kita ganti ID-nya dengan ID. Oke, ini get user by ID. Di sini kita ganti jadi 4. Save. Body kita ganti di sini 4 dan di sini user 4. Kita send dan datanya terupdate. Kita lihat di database. Kita refresh dan datanya sudah terupdate. Jadi user 4. Kemudian user 3 dan user 5 silakan teman-teman isi saja. Jadi mungkin coba saya isi sekalian ya. User berapa tadi? 3 dan 5. User 3 send. Kemudian kita buat 5 di sini kita buat 5. Save, send, dan oke, sudah, supaya datanya terisi semua. Nah, oke, sudah terisi semua. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan di video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan untuk implementasi di bagian function delete by ID. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat mengikuti video-video di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.